pernikahan royal wedding di Indonesia ya. Anak dari Presiden Jokowi menikah dengan anaknya orang. Iya. Kenapa sih waktu itu Gibrannya nggak kenalan sama aku ya? Kalau sama aku kan pasti aku yang ada di situ. Terus saya manggil kamu. Kan aku jadi merasakan royal wedding. Aku tuh sering nonton di TV gitu loh, Om Deddy. Oke, bagus banget gitu. Coba aku Kamu ada ikutin di sana. aja kan, mereka nih sekarang katanya tamu-tamu VIP itu datangnya dengan becak. Kamu ikutin nanti kalau kamu kawin, tamu-tamu VIP datang dengan skateboard. Daripada jatuh kalau ibu-ibu. Ibu-ibu masuk gerobak. Ibu. Kayak kebanjiran dong diangkat. Iya, tapi biar lebih sederhana lagi kan terkenal nih tamu-tamu VIP datangnya naik beca tuh. Orang Indonesia, wih luar biasa. Tapi kalau Pak datangnya naik Jokowi beca. yang mengadakan begitu kesannya kan jadi pestanya sederhana. Kalau aku yang begitu pasti orang-orang udah cap, ini pasti Gina nggak mampu. Iya, memang di situ. Oke, tapi kita juga sudah sebenarnya kita nanti akan langsung live ya, langsung Ngobrol? ya Sama streaming. pengantinnya? Bukanlah pengantin lagi sibukan salaman kok. Sama Pak Jokowi. Bukan. Sama siapa dong? Kata tadi mau langsung. Nanti pengantinnya kita akan ngobrol live pada saat malam pertama. Wow. Kalau anda penasaran, Anda boleh saksikan terus. Siapa tahu dapat nanti. Nah. Kita akan live report dengan teman dari CNN Indonesia di Solo, ya. Tapi belum tersambung sekarang ya, belum tersambung. Biasa, mungkin pulsa belum bayar, tapi nanti. Emang begitu pakai pulsa? Emang kamu pulsa? Nggak tahu juga sih. Makanya loh, kamu nggak ngerti kan? Jadi kita akan undang dulu bintang tamu kita yang pertama. Ini juga salah satu artis yang pernah mengadakan pesta pernikahan yang mewah konon kabarnya. Wow. Undang langsung. Wow, oke. Iya. Aku ditabok, pikir aku Asyanti. Nah. Gak, gua gak mau salaman sama lu. Kenapa? Apa kawin-kawinan, nikah-nikahan mewah, gua gak diundang. Ih, diundang. Apa, mana undangannya? Ih, bohong banget nih. Ayo. Bokis nih Dedi Mana orangnya. undangannya? Kita ngundang kamu yang sibuk Mana banget. undang? gak bisa Emang datang. pernah undang? Ngundang, aku suruh Sumpah orang. undang saya. Sumpah. Ih, saya mah sibuk atau tiap hari gimana? Berarti kamu yang jahat. Gak Ya datang. udah, kalau mau terjadi lagi Boleh undangan duduk? dan Mas Dedi datang, Kak Asyanti nikah lagi dah. Oh ya Allah. Kecuali sama Mas Anang lagi maksudnya. Nikah 2 kali gitu ya. Iya. Aduh, cari duit lagi dulu. Oke. Kita tanya dulu nih, kan tadi ngikutin nggak cerita pernikahan Gibran dengan ngikutin Selfie. sebentar sih karena kan ya nggak terlalu ini tadi ya nggak terlalu banyak di rumah, ngikutin sih yang jelas pengantinnya kelihatan cantik, Gibrannya juga, dan maksudnya untuk seorang presiden aku lihat kali ini memang tidak terlalu yang heboh banget gitu. Tidak terlalu heboh Iya. banget. Oke. Itu gimana kalau ngeliat pernikahan presiden anak presiden sekarang? Nah loh, Ada suara siapa itu? apa itu? Apakah itu? Ini agak angker ini studio Agak ngeri ya studio saya. Atau sambungan langsung apa gimana? Apa udah tersambung? Udah tersambung? Oke. Oke. Lanjut aja, Ah, iya. anggap aja tuh bisikan-bisikan tidak penting ya. Jadi melihat pernikahan anak presiden yang konon kabarnya sederhana, gimana penilaiannya? Iya, bagus ya. Maksudnya intinya memang mungkin Pak Jokowi ingin memperlihatkan dia dengan kesederhanaannya dia juga. Ini jadinya kalau ingin memperlihatkan kesederhanaan, larinya kesederhanaan atau pencitraan ya? Aduh deh, jangan ngomong. Ini presiden yang kita omongin. Loh iya, presiden tuh butuh pencitraan yang baik Oh iya, kan? iya benar juga sih. Salahnya saya di mana? Atau mungkin memang dia orangnya sederhana. Nah, ya kan? makanya pertanyaan Iya. saya. Kalau aku sendiri pribadi karena memang maksudnya beberapa kali juga ketemu langsung ya, yang aku lihat memang dia orangnya sederhana banget. Karena kan gitu. sulit juga kalau jadi presiden. Kalau misalnya dia bikin mewah-mewahan, tadi kata-katain. Udah tahu Indonesia lagi susah, duit mah. Kan Duit dari begitu. mana? Masa presiden artis aja kawin mewah-mewah juga dikatain. Emang lu mah nggak tahu diri sih kawin pakai mewah-mewah. Alhamdulillah masih banyak Iya, yang masih mau banyak. sponsorin kan Sorry. gitu. Jadi Kak Asyanti dulu sempat dikata-katain. sus. Apa ya? Udah bisa live Oh report. udah bisa, oke baiklah. Oke, kita langsung live report dengan reporter CNN Indonesia. Ini adalah Mila Diar Rahma. Mila. Baik, Anda mungkin tidak terlihat, tapi saya melihat dari sini. Enggak, aku nggak ngeliat apa-apa. Udah diem aja, penonton nggak Om tahu Deddy kenapa sih. melihat diri sendiri. Biarin aja. Ngayal. Sudah tersambung? Mila? Mila? Nah, Kok emas, Mbak? Mila?
Iya. Gila, sudah tersambung? Belum? Sudah? Belum? Sudah? Belum? Sudah belum? Belum? Ya sudah. Ya udah deh. Berarti ini lagi Anggap saja resensi kita ya? sudah live report ya. Loh, belum. Kan belum ada. Nah, nanti apa-apa. kalau tersambung lagi Anda yang ngomong. Saya udah malu tadi. Saya udah halo-halo. Ya udah ngobrol kayak ditolak sama Kak pacar nggak diangkat telepon. Ngobrol sama Lagi Kak Shanti lagi aja. trouble lagi. Emang trouble. nah, tuh. Udah. Bukan, emang kusut. Udah? Namanya juga beli baru. Belum. Belum, udah Oke. belum. Belum. Ini satu segmen habis. Nungguin doang kita. Saya lanjut sama Ashanti aja. Iya. Oke. Saya nanya apa tadi? Pencitraan atau maksudnya sederhana. Ya. Habis itu kan udah selesai. Terus tadi kamu nanya apa lagi ya? Lupa ya. Saya lupa gara-gara Mila tadi. Aku tadi nanya, kan katanya kalau nikah mewah-mewah, artis nikah mewah-mewah nanti Dikatain. dikata-katain. Emang Kak Oh Ashanti iya dulu pernah dikatain enggak? dikata-katain? Ya ada sih yang ngatain, ada yang sebagian nggak. Maksudnya ngatain lebih kayak gini. Nikahnya pasti banyak sponsor tuh, apa gimana ngebully-bully gitu ada juga. Tapi nggak ada yang nikah ngatain maksudnya. Wah banyak duit tuh gitu nggak ada sih. Maksudnya? Ngatainnya itu sponsor semua ya. Semua gitu ngomong doang. sponsor semua. Padahal Nggak ada yang dia- ngatain lu kekayaan lu apa gitu-gitu. Enggak. Nggak. Sian banget lu. Aku juga bingung kenapa ya. Tapi beneran ini bener. Aku juga rada sedih juga kalau misalnya orang mikir sponsor. Memang iya sih ya. Ya kita buat aku sih nggak, emang jujur aja ya pasti ada gitu. Tapi balik lagi mumpung ada Mbak Terina juga, kita juga keluar gitu. Bener-bener memang ada kos juga saat itu. Oke, itu kalau misalnya anggap saja tidak ada sponsor. Kalau tidak ada sponsor untuk menikah sebesar gitu tuh harga habis berapa? Kalau tanpa sponsor loh ya. Waduh, nggak Kira-kira aja lah. nggak mau. Saya soalnya dengarnya katanya sampai 6,5 miliar. Wow, dapat rumah satu. Kok aku diketawain kan bener ya? Salah aku di mana? Apa? Salah aku di Ada mana? yang ngomong wow dapat rumah. Satu. Rumahnya rumah apa dulu? Oh, iya. Lumayan lah, rumah 6,5 M tuh bagus. Iya, Rumah setengah M gede loh bagus, dapat iya, rumah. makanya. Tapi nyampe nggak segitu? Ya waktu saat itu kita mungkin rada, karena mungkin dikit-dikit yang ngeluarin duitnya, mungkin waktu kalau langsung berapa kita rada kaget gitu. Tapi pas karena sedikit undangan bayar dulu, terus misalnya kayak banyak hal yang memang kan nggak bisa sponsor kan, kayak makanan, gedung, ya makanan, terus apalagi undangan. Ya, makanya kalau Itu tanpa kan sponsor banyak. nyampe nggak 6,5 M? Atau memang Ya. itu yang keluar uang sendiri segitu? Lupa aku. Ya pokoknya lumayan lah waktu itu. Lumayan kebeli apa deh? Lumayan ya kebeli. Rumah kan gitu. Ya nggak maksudnya, Lumayan, ya, pengen bisa, tahu bisa. kalau tanpa sponsor abis itu sampai kalau nggak ada sponsor. Bisa lah habisnya kebeli berapa? rumah, tapi bukan rumah yang tadi kayak gitu lah. Pokoknya bisa kebeli. Oke, tapi ada sponsor pastinya. Oh ada. Nah ini ada. sponsor nutup sampai berapa persen? Aduh itu Terina yang inget tuh bentar ya. 30%-an? 30%-nya ketutup oleh sponsor. Iya. Jadi Oke. 70-nya 40 lah ya, 40 lah. 40%. 40%. Terus katanya pada saat apa? Ngunduh mantu di Jember itu bukannya barengan sama festival Jember itu ya, Mbak? Iya, nah ngunduh mantu itu jadi hebohnya karena waktu itu memang ada acara artis pulang kampung. Acara artis. Artis pulang kampung ke Jember mumpung Mas Maksudnya Anang. apa sih? Jadi waktu itu salah satu Nggak, stasiun. maksud saya artis yang kampungan itu siapa? Artis pulang kampung, Mbak. Jahat banget sih. Bukan artis yang kampungan. Dedi, Loh, ya kan- kampungan dikit nggak apa-apa lah. Dia kalau nikah cuma sekali ya nggak apa-apa lah kampungan dikit. Nggak, maksudnya saat itu ada artis Jember, artis pulang kampung itu gara-gara karena waktu itu di live-in sama salah satu stasiun TV. Jadi mereka sekalian kan banyak artis tuh yang datang buat konser di sana. jadi heboh. Jadi heboh. Jadi Dan heboh. satu-satunya memang orang yang ngadain perkawinan di pendopo. Alhamdulillah baru kita. Baru lu doang. Iya, jadi beritanya simpang siur. Beritanya Pak. oke. Tapi kita sambung lagi nih, udah masih menarik, tapi kita sudah bisa live report sekarang. Silakan Gina. Loh. Ya, saya nggak mau. Aku baru mau bilang Sakit ya. hati Iya. dia. Halo, Mbak Mila. Halo. Nah, Ya, sama Gina. aku Mau sih. nyambung. Mbak Mila, Iya, ya gimana Gina. suasana resepsi yang udah diadain dari tadi, dari siang itu gimana Mbak? Boleh ceritain nggak? Boleh, boleh. Ya, Gina, Mas Dedi dan juga pemirsa Hitam Putih, memang betul prosesi adat
prosesi adat ijab kabul pagi tadi sudah selesai dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Dilanjutkan dengan prosesi panggih, kemudian sungkeman, dan pada siang hari tadi juga keluarga kedua mempelai, Selvi, Ananda, dan juga Gibran Rakabuming Raka juga menerima sekitar 4.000 undangan. Jadi jumlah yang sangat besar begitu. Nah, pada paruh pertama, resepsi pernikahan Gibran juga Selvi ini selesai pada pukul 1 siang tadi, dan saat ini kami sudah memasuki resepsi pada paruh kedua pada malam hari yang dimulai pada pukul 6 seharusnya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan dari kedua mempelai, Gibran Rakabuming Raka dan juga Selvi Ananda. Namun para tamu undangan sudah mulai masuk ke gedung dan memang kita tinggal sebentar lagi kita akan menunggu kedatangan dari kedua mempelai. Sementara itu kalau bicara soal tadi prosesi ijab kabul ini cukup menarik. Mengapa? Karena setelah prosesi ijab kabul, Presiden Joko Widodo sempat memberikan pernyataan kepada media, memberikan ucapan terima kasih atas dukungan dan juga doa restu yang selama ini diberikan kepada pihak keluarga. Tapi yang menarik juga bagaimana sebenarnya reaksi dari kedua mempelai. Mungkin pemirsa juga sudah tahu bahwa seperti kita ketahui bersama, karakternya Gibran terkesan cuek, kemudian irit senyum, dan itu memang terjadi. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Gibran, tapi yang terlihat justru sebaliknya dari wajah mempelai perempuan, Selvi Ananda, cukup sumringah dan lega telah melaksanakan prosesi sakral ijab kabul. Gina. Oke, baik. Kelihatan tidak ada pejabat atau artis yang berdatangan atau diundang karena saya nggak diundang. Kasian deh. Ya memang pada paruh pertama sekitar pukul 10 sampai pukul 1 siang tadi beberapa tokoh politik, kemudian pejabat tinggi dan juga menteri dari kabinet kerja juga sudah terlihat. Di antaranya ada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, kemudian ada Kapolri, ada Jenderal Badrodin Haiti, Wakapolri, Komjen Budi Gunawan, ada Presiden keempat Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri juga telah hadir dan sejumlah petinggi negara yang lain. Nah, selain itu memang ada artis juga yang turut hadir, Mas Dedi dan juga Gina. Di antaranya ada Yuni Sara, kemudian ada Roro Fitria, tadi juga sempat terlihat Mbak Nunung juga hadir, dan ada Arumi Basin. Gina. Wow. Kenapa Roro Fitria diundang, saya enggak? Harus dikonfirmasi kayaknya kepada panitianya, Mas Dedi. Oh ya, bukan tanggung jawab Anda ya. Saya tersinggung soalnya. Iya benar. Apa mungkin buku tabungan saya kurang saya kasih lihat? Om Deddy kasih lihat dulu harta-hartanya. Iya benar juga sih. Tapi Mbak Mila, ini Ya. Kalangan-kalangan yang menengah ke bawah dan sebagainya itu juga diundang ya di acara tersebut ya? Betul sekali, karena memang ini istilahnya apa ya, bisa dibilang royal wedding, tapi yang diundang juga tidak hanya para pejabat, tidak hanya para petinggi negara, tapi orang-orang atau masyarakat biasa juga ikut serta merasakan kebahagiaan dari kedua mempelai. Jadi saya mencatat dari paruh pertama ini ada sekitar 4.000 undangan, yang hadir memang mayoritas kerabat, kemudian teman, dan ada beberapa kalangan dari masyarakat biasa yang diundang dari perwakilan paguyuban becak, juga ada perwakilan dari pedagang kaki lima di shelter Manahan juga ikut diundang. Bahkan ada, tadi saya sempat mendengar siang tadi di dalam gedung, ada juga perwakilan dari tukang cukur di sejumlah wilayah di kota Solo. Begitu. Wow. Dan benar itu katanya ratusan beca udah disiapkan untuk mengantarkan tamu VIP dari parkir ke resepsi, udah disediakan beca. Betul, ada sekitar 200 becak yang sudah disewa oleh pihak keluarga untuk mengantarkan tamu-tamu VIP yang rencananya menghadiri ada sekitar 3.000-an. Mayoritas dari tempat parkir di lapangan Banyuanyar dan juga lapangan Sumber akan diantar menuju ke gedung resepsi dengan menggunakan becak. Nah, menariknya, para tukang becak ini menggunakan seragam sorjan begitu. Mereka dibayar 200.000 tapi dipotong 50.000 untuk sewa baju begitu. Oh, 200.000 tuh untuk seharian itu? Seharian, tapi memang cuman dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam saja. Yang pagi tidak menggunakan becak. Saya dengar bahwa ada sekitar 7.000 undangan yang diundang dan dibagi menjadi 5 waktu resepsi. Betul nggak itu? Betul, ada 7.000 undangan. Paruh pertama itu terdiri dari 3 sesi, ada 4.000 undangan terbagi di dalamnya. Paruh kedua itu ada sekitar 3.000 undangan yang terdiri dari 2 sesi. Paruh pertama dari jam 10 sampai jam 11, paruh kedua dari jam 11 sampai jam 12, paruh ketiga dari jam 12 sampai jam 1. Nah, untuk yang kedua ini paruh kedua yang juga kebanyakan didatangi oleh tamu VIP dan VVIP, ini dimulai pukul 6 sampai pukul 7 dan pukul 7 sampai pukul 9. Gitu. Mila, kalau misalnya si tamu-tamu itu diantarnya pakai beca, pengantinnya sendiri datang pakai apa ya?
Nah, kalau tadi paruh pertama itu pengantennya perempuan naik kereta kuda. Nah, kereta kudanya itu keretanya dan juga kudanya itu punyanya Pak Jokowi begitu yang dipakai pada saat Pak Jokowi dilantik menjadi wali kota, gubernur DKI Jakarta dan juga waktu Pak Jokowi dilantik menjadi presiden. Tapi sejauh ini yang kami lihat di sini kami masih belum tahu kira-kira pada paruh kedua ini kedua mempelai akan datang menggunakan apa? Nanti kami akan sampaikan. Tapi kami masih menduga-duga. Ada yang bilang dengan jalan kaki karena memang rumahnya tidak terlalu jauh, tapi mungkin juga dengan menggunakan mobil. Oke, baik Mila. Terima kasih. Selamat menikmati hidangan makanan di sana. Kayaknya agak iri ya Om Deddy. Ya saya nggak diundang soalnya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kontak-kontakan lagi untuk lebih tahu lebih lanjutnya. Thank you Mila. Terima kasih Mbak Mila. Oke, itu adalah Mila Diar Rahma dari CNN Indonesia. Kita tersambung dengan Mila tadi. Tuh, lihat undangan 7.000 orang. Bayangin, kamu nggak mau saya kawinin waktu itu. Hei, abis Om Deddy cuma 500 orang. Enggak. Saya udah bilang sama kamu kalau kamu nikah sama saya akan undang follower Twitter saya 3 juta. Sombongnya luar biasa. 3 juta orang saya undang, nggak perlu bawa angpau. Terus? Nggak perlu bawa bunga, karangan bunga, bawa nasi kotak masing-masing. Kan emang bener sama kan nggak boleh ngasih hadiah juga kan? Apa? Nggak boleh ngasih, iya benar. Tapi aku mau cari pernikahan yang cuma 100 orang, tapi aku servisnya luar biasa kayak artis-artis yang baru-baru ini yang nikahnya di luar negeri, di luar kota. Ada emang ya? Ada. Yang waktu itu baru datang ke sini. Siapa sih? Baru datang ke sini hari Selasa kemarin. Siapa sih artis baru datang ke sini? Aku Om Indro. Salah. Oh Bella Sophie? Iya dong. Oh Bella Sophie. Gitu nggak mau kalah. Iya. Oh Bella Sophie yang saya ngundang suaminya yang datang Kiwil kemarin. Ya udahlah, setelah ini kita akan hadirkan wedding organizer yang sering mengadakan pesta pernikahan para artis-artis. Siapa tahu kalau saya mau nikah lagi nanti saya pakai langsung. Cari calon. Dan Anda juga bisa tahu nih bagaimana melaksanakan pernikahan yang mewah. Pokoknya heboh lah udah. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, langsung aja saya akan mengundang, ini adalah WO yang terkenal, wedding organizer yang terkenal sekali. Saya undang aja supaya Anda di rumah ibu-ibu kalau mau menikah lagi kan anaknya tahu bagaimana caranya. Buat ibu-ibu kalau mau menikah lagi. Ya kalau dia mau nikah lagi urusan dia, kan saya nggak menganjurkan. Kalau mau menikahkan anaknya tahu bagaimana caranya. Langsung Rina Gunawan. Ini mau nikah juga. Ini mau nikah. Dulu Teteh yang mau ngurusin masalahnya. Nggak jadi. Membuka luka lama. Kenapa? Yang mana yang mau ngurusin, yang menikahan yang dulu? Yang dulu. Yang gagal? Yang itu? Udah sama Eko udah deh. Yang baru mau nikah nggak diurusin? Yang baru mau nikah nggak diurusin? Oh, ya nggak ada duit sekarang soalnya. Oh dulu beneran mau ngurusin? Iya. Saya mau belajar kalau misalnya bikin pernikahan orang tuh melihatnya dari apanya gitu. Kalau saya mau nikahin dia, apa konsepnya? Interview dulu. Coba silakan, saya mau tahu aja. Oh oke. Ya coba. Sama yang mana nih kalau dia? Saya paling senang nikahin pacar orang soalnya. Coy, jangan dong. Apa sih? Iya. Ya kan duluan aja susah Ya amat. kayak gini masih batal lah. Bye-bye. Hati-hati loh, ada dia batal waktu itu. Suka gitu. Biarin aja dia ngayal Teh ceritanya. Pokoknya Teteh ngomong aja. Dia ngayal, ceweknya nggak ada, pokoknya pura aja. Lu kenapa gitu sih sama gue? Silakan. Jadi pertama kalau misalnya mau ketemu tuh pasti aku mempertemukan antara si calon pengantin sama orang tuanya. Orang tua saya nggak perlu tahu. Oh ya udah, berarti sama kamu aja. Iya. Kamu dengan pasangannya. Terus kadang-kadang kita ketemuan di salah satu kafe dan menceritakan keinginan kamu dan angan-angan kamu pada saat menikah itu pengennya seperti apa? Oke, saya ingin yang terlihat wah tuh sayanya. Lah pasangannya gimana Pak? Oh my God. Tanya malu loh. Jadi aku bagian yang buruknya gitu. Om Deddy yang wahnya. Wah nggak jadi kalau gitu saya cari laki-laki lain yang lebih bagus ya. Suka gitu. Budget cuma 100 juta. 100 juta kayaknya di masjid aja ya.
Hah? Atau di rumah lah ya. Teteh nggak bisa kalau budget 100 juta bikinin di hotel bintang 5 Nggak gitu. bisa. Nggak bisa. Nggak bisa Abis itu dong. masuk penjara. Nggak bisa lah. Ya udah kalau misalnya nggak bisa, saya mau hotel bintang 5. Kamu punya duit berapa sayang? Tolong kasih dulu. Kenapa jadi Dia tuh gue pengen yang sama kamu loh ngomongin? sebenarnya loh. Masa sih? Untuk. Kata kalau nonton ini selalu di putih. pagi, selalu di sore hari, terus selalu kan dia suka ngomongin kamu apa segala macam. Iya. Oh yes. Dedi dengan Nista Kina. Abis siapa lagi diomongin kalau bukan dia yang ada di sini? Masa gua ngomongin Anu? Masa gua nggak ngertiin Anu? Jadi maksudnya Teteh, Dedi lebih cocok. Cocok Aku sebenarnya. suka ngomongin sendiri teh. Kalau yang ini orangnya Langsung aja aku dibekep. cari. Nah, Ya udah terima aja, kenapa sih? enggak makanya aku Nggak mau bayar cari juga yang- gua kalau nikah kok. Nah, jadi aku mau cari pasangan yang akunya bisa menang sendiri. Oh gitu. Ya suruh dibekep aja. Mereka egois teh, nggak kena. Oh ya susah kayaknya ya. Ya udah. Bagaikan ini air dengan minyak. Iya. Bagaikan air dengan minyak. Tapi saya tetap minyak lah, saya maunya di atas. Oh gitu. Oh, oke. Sombong banget ya, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya mau nikah tuh budget pengaruh. Sangat pengaruh. Dia budgetnya berapa dia? Aduh. Ada aja. Kasih tahu nggak ya? Jangan. Cuma yang pasti gini, waktu pas lagi Ashanti sama Anang, ini banyak banget yang sayang sama mereka. Jadi banyak yang nyumbang. Banyak yang, Tati Bukan mau dong, nyumbang, gitu. apa tadi? Sponsor. Apa ya? Sponsor. Ya sponsor tuh nyumbang-nyumbang juga kayak anak Beda. yatim gitu kan. Beda. Beda. Kalau sponsor tuh nggak berupa uang. Oh ini berupa barang. Berupa barang, misalnya seperti kayak foto dan juga video syuting. Ya. Oh jadi foto gratis. Ya, Itu kan nilai nominalnya lumayan Lumayan juga. banget. Tapi tetap mereka juga ada kontraknya juga tersendiri gitu. Wah, tapi ada hal yang udah dipotong oleh sponsor-sponsor. Ada Ya, beberapa. kita foto pakai tongsis aja nanti. Gimana aku mau milih Om Deddy ya kan kalau foto pakai tongsis, aku kesiannya. disuruh nombok. Iya. Tapi beneran ya, Aduh, untuk pacar saya kenapa aku nggak bilang baik, saya nggak Rina gitu-gitu tuh amat. bener-bener oke banget. Karena pada saat itu sebenarnya kan nggak ada yang namanya live-livean kan. Jadi nikah ya biasanya aja gitu. Tiba-tiba memutuskan untuk live, yang tadinya cuma akad, terus resepsi live lagi, terus ternyata cuma dari 1 jam jadi 4 Jadi 4 jam. Dan itu semua lu yang ngurus. Iya, waktu itu Ribet aku yang nggak ngurus. ngurusin kawinan orang kayak sangat, begini? sangat. Itu aku sampai nggak bisa tidur. Drama terus. deh. Yang ribet itu emang ininya apa namanya mekanismenya apa pasangannya yang ribet? Tapi enggak sih, mereka seru banget. Seru banget mereka tuh asli. Ada ribet-ribet. Pada saat ngurusin mereka nih, berantem nggak dia berdua sama anak? Oh banyak, ada pasti. lah, ada lah. Intrik-intrik kayak gitu Beda misalnya. apa beda? Tuh kan? Tuh kayak gitu dong ya, gitu. Aku maunya gini, gitu misalnya. Ada. Tuh, Terus aku di tengah-tengah tuh cuma begini doang. Tapi Mas Anang nggak egois kayak gini. Kalau saya sama dia mah semua terserah dia ya. Oh, tadi gitu. Orang ibu dia yang bayar kalau Ibu-ibuan dong. Salah ya. tapi kenapa Pak, ini dapat tawaran nggak dari anaknya Pak Jokowi nih? Enggak dapat tawaran. Tapi ada beberapa memang aku menangani juga para pejabat sama ya ada Bapak Menteri yang dia beberapa tahun yang lalu pernah kita urus. Rina, gue mau tahu dong kalau misalnya jadi WO nih ya. Anggaplah budget 1 M gitu misalnya. Ini sebagai WO tuh untungnya ngambilnya dari mana? Sebenarnya kalau misalnya aku sendiri, aku lebih ke jasa sebenarnya. Jasa untuk mengorganize suatu acara itu gitu. Tapi kalau misalnya apapun, aku lebih transparan kepada mereka. Tapi gitu. konsepnya kayak IO gitu sama. Berarti ambil persentase dari total Kalau harga. aku lebih ke jasanya aja. Jadi Jasa gimana? untuk mengorganize seperti konsultan pernikahan juga, preparation pada saat mereka sebelum pernikahan itu kan banyak sekali gitu. Jadi kita pengaturan untuk jadwalnya, schedule ketemu sama beberapa Iya, vendor. tapi gimana untuk pricingnya penentuan. gimana berdasarkan Aku apa? lebih ke jasa. Jadi misalnya jasa menggunakan wedding organizer Rina Gunawan, saya mintanya segini gitu. Berapa sih emang teh? Itu nggak bisa disebut. Nggak tergantung persentase harga. Jangan disebutin jangan Oh iya, lu kan pernah nanya dulu. Ya kan masyarakat. Oh, nggak sengaja pengen digagalkan tahu. karena nggak punya uang. Aduh. Nggak, maksud saya, apakah itu dinilai dari persentase total gitu? Sebenarnya kalau aku dihitung dari preparation sebelumnya sampai ke hari H saya memang mengerjakan acara ini. Waktu itu misalnya seperti Ashanti, saya mengerjakan 2 hari. Waktu itu ada acara pengajian, terus udah gitu besoknya akad nikah sama resepsi. Jadi dihitung 2 hari kerja dengan kru saya kurang lebih sekitar 22 orang yang waktu itu kerja gitu di sana. Berapa tuh jadi? Kalau aku mah pertemanan. Ya udah gini aja
lah, pengen tahu aja. Paling murah berapa, paling mahal berapa gitu. Ayo. Kan bisa apa? Enak lah. Enak apa-apa, nggak apa-apa. Etis ya, Etis, ada orang pajak ya Pak ya. Orang pajak nggak ngurusin ginian. Tapi nggak pukul rata kan Teh? Misalnya kalau nikah yang sederhana tamunya cuma 100 sama nikah 1000 beda. orang gitu beda Itu kan beda. budgetnya. Berarti Itu harga beda pun banget. beda dong. Iya, harga tuh beda. Maksudnya berarti mengikuti mewah atau tidak mewahnya dari pernikahan tersebut. Sebenarnya bukan mewah atau tidaknya dengan mengurus tamunya sebanyak misalnya waktu itu saya pernah mengurus 17.000 tamu. Itu pernah kita urus, itu pasti berbeda gitu. Dengan saya mengeluarkan kurang lebih sekitar 50 orang kru yang bertugas dari beberapa tempat-tempat, terus udah gitu spot-spot yang berbeda, itu pasti akan Jadi berbeda. tergantung gitu. keribetannya. Sangat tergantung keribetannya. Oke. Jadi nanti kamu mau di mana berarti? Mau di Saya rumah? kayaknya udah rencana di Jeruk Purut. Jeruk, ih serem banget. Dia kan ekstrim Oh, sama iya. orangnya. Jodohnya aja dulu. Apa sayang? Kamu langsung begitu. Langsung kayak, Ke dia lagi. Apa sih? Om Anu, lu mau dinikahin Om Deddy di Jeruk Purut. Kok Om Anu sih? Dia berani. Om Anu ini segala hal berani menantang maut, apa segala macam berani. Cocok jadi pendamping hidup Om Deddy. Tapi cara mandang kamu ke dia tuh Emang sayang ya? Iya. Emang sayang, saya Dia emang punya sayang. pacar loh. Saya tahu dia punya pacar kok. selagi masih belum ada janur kuning. Zaman sekarang bukan Jangan. janur kuning, salah. Maaf, jangan Bendera salah. kuning ya, apa Zaman sekarang sebelum ada bendera kuning mah masih bisa. Coy. Aduh, marah ini pacar Janur saya. kuning aja, ada janur kuning gua pepet bisa Oh kok. gitu ya. Ayo dong. Kan janur kuning paling pulang berantem. Aduh, pacar saya pulang ngamuk. Gak jadi kawin lah. Aduh, jangan sampai. Ya udah lo nanya aja deh. Nanya lagi boleh ya? Boleh dong. Teteh, emang kalau jadi WO itu bagian yang teribet untuk diurus tuh apa ya? Peradatan mungkin ya, peradat-adatan. Peradatan. Jadi waktu itu pada saat saya mengurus pertama kali pernikahannya Eko Patrio dan juga Fiona, itu kan awal banget gitu. Pada saat diawali itu, terus Teteh langsung bilang, hah? Kok Teteh yang ngurusin sih gitu kan ya? Ayo dong Teh, bisa dong. Ya udah. Oke, kamu mau pakai adat apa? Ada Jawa katanya gitu. Jawanya Jawa apa? Jawa Solo kah atau Jogja? Solo gitu. Nah itu memang kita harus mempelajari adat secara detail sekali. Jadi nggak salah, karena kalau betul. salah dikit marah tuh orang-orang Betul, tuh dan ya. semua pasti nyalainnya WO. Iya betul. Ini gimana sih WO-nya nih? Masa pakai bajunya itu? Kok ini kan adatnya Solo, kok pakai ininya Jogja gitu misalnya. Iya. Jadi waktu itu memang kita mempelajari adat itu sampai berguru juga ke salah satu mungkin sanggar adat yang ada di Jakarta Iya, waktu iya. itu almarhum Supaya King ngerti Santoso, gitu ya. supaya ngerti gitu. Oh, kamu gampang waktu itu berarti kamu nggak beradat ya? Iya. Saya lebih ke nggak beradab. Oh, nggak beradab. Bukan nggak beradat. Yang paling susah adat dari mana? Jawa sih susah juga, lumayan. Maaf, perental-perentilnya tuh banyak. Seperti yang mungkin dilakukan oleh Bapak Jokowi ini lagi mantu sekarang ini, itu adat-adatnya luar biasa juga banyak sekali gitu. Salah satunya seperti ada pemasangan tuhan Black KTP gitu ya. Terus ada semuanya tuh pemasangan tuhan sama Black KTP itu di dalam simbol Jawa itu semuanya selalu ada maknanya. Oke, gitu. berarti harus ngerti itu apa Harus ya? ngerti banget. Terus misalnya siraman, ada serono siramannya harus seperti Pernah apa? salah dimaki-maki orang nggak? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Nah, kalau misalnya salah dimaki-maki orang, kita harus ada reason ya. Karena kadang-kadang ada pemangku hajat yang pengen mengcombine antara saya ini Jawa loh Terina, tapi suami saya Sunda, aku pengen dicombine dong gitu. Itu ada yang kayak gitu. Yang paling sulit pernah menangani pernikahan apa? Atau siapa? Atau bagaimana? Eh, Mengapa? Pernikahan yang 17.000 gitu ya, 17.000 tamu atau 20.000 tamu itu juga Oh, ada Teh. ada. Itu di beberapa kayaknya. Kawin. Bukan nikah itu. ada salah satu pejabat, memang itu kita banyak banget acaranya. Jadi di setiap hall juga ada gitu. Nah itu agak ribet. Nah salah satunya pernikahan Ashanti juga menurut Tata agak ribet juga. Oh ya? Karena wah Why? itu sih luar biasa ya. Alhamdulillah dengan timnya Mas Anang waktu itu gitu, tim hijau. Waduh ingat banget. Kita saling berkolaborasi karena emang benar-benar waktu itu dapat ini juga sih muri juga ya. waktu Dapat itu ya. muri juga? Alhamdulillah. Undangan cuma 3.500 yang datang Tapi live kan? 1.800. Bikinnya live kan? Itu live yang juga. ribet. Itu yang ribet. Iya. Dan Jadi aku tuh Kalau saya mah gampang, saya udah janjian sama dia kita live di YouTube.
Oh, gampang bener. Lebih jualan itu sekarang. Yang liput anak sendiri. Apa-apa. Beres, iya. Ngirit banget nih, gak ada yang bisa, gak modalan dikit apa? Terus kalau milih vendor, nah itu bukan dari Rina dong. Aku memberitahukan sih kepada mereka Tapi semuanya. jadi lu harus punya koneksi vendor-vendor semua itu. Aku pencarian vendor tuh agak lumayan selektif sih gitu. Jadi mana vendor yang terbaik, mana vendor yang bagus, yang disiplin, yang kerjanya juga bener-bener sesuai dengan tepat waktu gitu. Karena kan kadang kita kan misalnya seperti ada acara kita harus foto di pelaminan sebelumnya gitu. Itu kan harus sesuai dengan harus tahu gitu. Rina, kalau gue mau bikin pesta apa? Maksudnya kan gue mau kawinin dia udah pacaran. Ntar kalau udah putus aja atau Jangan putus dong, ya ampun jahat banget, minta ampun. Iya. Orang berharap boleh loh. Orang ngarepin kenapa gue putus sama pacar gue. Karena dia memang suka sama kamu. Makanya pertanyaan saya sekarang, saya mau bikin pesta, kira-kira Anda menangani pesta apa aja gitu? Aku sih apapun. Sunatan gitu misalnya? Sunatan juga pernah. Sunatan bisa. No, bisa tuh, no. Kalau sunatan, no, tapi dia harus lihat barang dulu katanya. Udah 2 kali, Mas. Udah 2 kali. Termasuk keinginan dari ini ya, pelakunya mau dibentuk seperti apa. Iya. Tapi maksudnya yang lain, ulang tahun anak-anak? Iya, ulang tahun anaknya Kade diawali dengan ulang tahun anaknya Kade waktu itu. Aurel. Ulang tahun anak di rumah? Pernah juga. Terima juga? Azriel waktu pas lagi sunatan aku ngurusin juga. Berarti dari yang perintilan kecil-kecil juga? Iya. Berarti mungkin tidak karena selalu seneng kali ya. Berarti intinya tidak selalu besar pendapatan dari situ? Betul, apa aja. Yang penting tanggalnya cocok. Yang penting tanggalnya. Yang penting tanggalnya ada. Sibuk. Tanggalnya cocok. Gitu. Berapa lama nyiapin pernikahan tuh? Aku pernah ngurusin selama yang paling banget itu dengan 2.000 tamu, 15 hari aku pernah ngurusin. Wow. 15 hari. 2.000 tamu. 2.000. Kenapa ribet banget? Jadi memang dia datang, terus udah gitu tiba-tiba, tete aku mau nikah, ini gedungnya udah ada, tapi aku nikah 15 hari kemudian, 15 hari dari sekarang, gitu. Hah? Emang undangan apa segala belum? Wah, jadi itu kita benar-benar ngurusin dalam waktu seminggu, gimana penyebaran undangan, terus gimana segala macam, ketemu sama beberapa vendor, yang alhamdulillah sih semuanya terlaksana dengan baik. Tapi yang paling enak tuh ya 1 tahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya. 1 tahun sebelumnya? 1 tahun ada yang aku urusin. Aduh. Lama amat. Oh. Kalau Kak Ashanti berapa lama waktu itu? Kita berapa ya? Kilat ya kita. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sebelumnya. Kalau dulu dia berapa lama? Lah, bawa lagi. Baru dealing kalau dia. Kita Kalau sekarang ya saya jawab aja 20 udah. hari cukup lah. Kalau dulu berapa lama? Kalau dulu. Yang batal tuh lo berapa lama? Aduh. Kalau sekarang yang dulu. Tapi yang sekarang kenapa bukan Teteh yang ngurusin masalahnya? Dia kecewa kali Teh waktu itu ketemu Teteh batal. Oh, suka gitu deh. Dasar. Oke. Nah, kita mau tahu juga kan pernikahan tuh vendor juga penting banget ya. Ada vendor makanan, mungkin ya ada bunga, hiasan, dekorasi dan sebagainya. Kita mengundang salah satu vendor pernikahan yang membuat bunga, tapi bunga ini terbuat dari bunga asli dan bisa tahan tahunan. Dan itu mahal banget dan pasti. itu mahal banget. Tadi saya mau ngasih dia mintanya bunga bank tetap. iya yang menghasilkan ya kan buat investasi. Buku tabungan ya. Kita lihat aja seperti apa setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Buat teman-teman di sini ada yang lagi galau atau baru putus cinta ya. Separah ini hubungan aku dan kamu. Aku begini, kamu begitu, tak sepaham. Kamu merasa benar dan aku selalu salah. Bagaimana bila kita
kita putus saja. Takkan baik bila terus dipaksakan. Sepertinya kita tak bisa bersama. Aku dan kamu sangat berbeda. Separah ini hubungan aku dan kamu. Kamu merasa benar dan aku selalu salah. Bagaimana bila kita putus saja? Takkan baik bila terus dipaksakan. Sepertinya kita tak bisa bersama. Aku dan kamu sangat berbeda. Jalan yang kau bentang ku akui indah, namun kini ku harus tinggalkan semua. Bukan karena egoku atau telah habis cinta, tapi sesungguhnya demi dirimu. Bagaimana bila kita putus saja? Takkan baik bila terus dipaksakan. Sepertinya kita tak bisa bersama. Aku dan kamu sangat berbeda. Aku dan kamu sangat berbeda. Luar biasa. Ashanty. Oke, ini gua aja yang balikin gimana? Silakan duduk. Dan pemain gitarnya yang sudah Terima kasih. Makasih ya. Lagunya dalam. Iya, lagunya galau. Kenapa Teteh galau? Buat Dedi kayaknya lagunya Tadi galau. siapa yang Dia nggak pernah galau. Yang main gitar siapa? Belum dikenalin. Dia adalah. Oh, Anda lupa ya, sudahlah. Enggak, bukan. Aku Oke, baiklah. Dia gitaris yang selama ini memang belakangan ini aku seneng aja kalau nyanyi akustikan lebih. Anda nggak belajar main gitar sendiri, jadi kan ngirit. Nggak perlu bayar main gitar ya. Pengen Billy ya? Beatbox saya pakai supaya ngirit band. Pengen ya. Kan? Udah mencakup Udah semua. mencakup. Itu langsung dia jago loh ya. Jago. Anu tuh langsung dia hafal. Anu mah enggak lah, Billy ya mungkin. Anu. Oh gitu. Om Deddy mah kalau bisa semua sendiri sambil ngehost sambil main. Kayaknya main Ini piano. semua Biar Saya uangnya kalau bisa, sendiri aja. bintang tamu pun saya sendiri. Kalau bisa. Tapi kita mau mengundang dulu, ini adalah founder Bunga Tanpa Layu. Wis, kayak cinta saya sama kamu. Digombalin lagi. Langsung aja, ini adalah Miliana, pembuat bunga impor tanpa layu. Tanpa layu. Apa kabar? Nih kita mau lihat bunganya dulu atau gimana nih? Lihat bunganya dulu ya, bentar ya. Ya, Ini boleh. bunga-bunganya ya? Nah, kita lihat bunganya dulu. Bentar ya, sebentar ya, saya lihat bunga dulu ya. Enggak. Mahal. Habis katanya nggak layu-layu kan pengen tahu bunganya Nggak usah dari pegang-pegang. apa? Silakan di sini. Oke, ini bunganya asli ya?
Bunganya asli, tapi sudah diawetkan. Tapi jadi... diawetkan. Nggak boleh pegang-pegang. Mahal. Nah, kan syukurin. Saya bayar deh, saya pegang gimana? Nggak bisa. Kan gua harus kasih tahu ke penonton. Oke. Tapi ini Boleh, bunganya iya. boleh dipegang dong? Boleh. Boleh dipegang kok. Tuh, boleh Kalau tahu. sekali. Ini bisa nggak layu tuh Kalau gimana? sekali jahat banget sih ini orang. Oke, dan ini harganya memang ini harganya mahal ya, karena contohnya ini aja, ini harganya berapa ini? Saya nggak ingat harganya, tapi memang harganya lebih mahal dari fresh flower. Contohnya aja Jauh berapa? lebih panjang. Segini mungkin sekitar 7. 7 jutaan. Wow. 7 jutaan. Oke. Ini berarti ada cara buatnya dong ya? Iya, teknik merangkainya juga beda dari merangkai bunga biasa. Oke. Dia Ini di- mendingan kita pakai ngobrol sambil di sana. Ini saya bawa beberapa gitu ya. Jadi enak ngobrolnya. Boleh ya. kawat. Jadi kelihatan. Saya yang cowboy itu tuh. Mana ini? Iya, ini katanya mahal nih, ada Swarovski-nya tuh. Serius? Iya beneran ada Swarovski. Ini. Oh iya. Tuh. Bener. Ini yang warna-warni saya yang tukang bawa. Nah, ini yang gede nih enak nih dibawa nih saya. Tangan saya cuma 2, Pak. Gimana cara bawanya? Jadi ini dijualnya adalah katanya dijualnya per kuntum. Sekuntum mawar merah. Labuk ya. Kan ada lagunya, Om. Begitu. Oke, ini Aku takut jatuh deh. ini per kuntum. Katanya jualnya per kuntum. Benar, Mbak? Jualnya per kuntum. Itu perangkaian. Ada juga yang per kuntum, tapi yang ini per rangkaian. Ini perangkai. Iya. Kalau ini per kuntum, Mbak. Yang itu, Itu memang udah salah jadi kuntum, satu. sayang. Itu udah jadi. Kalau kayak gitu berapa yang gelas, kuntum, ada Ini. Ini bisa Anda lihat? nggak ada. Bisa Anda Mungkin lihat? belum dimasukin Kelihatan? ke sini. Per kuntum sih kayak gini aja ya, sekuntum Iya, gitu ya. sekuntum yang Berapa itu? panjang itu kotak. Kelihatan? Nah, Kalau Bagus banget. Bagus ya. ini dijualnya begini. iya, udah per rangkaian itu. Udah perangkai full box, begini. Iya. Dan ini untuk pernikahan atau untuk apa? Atau untuk orang untuk beli aja? dihias aja untuk Untuk Kayaknya hiasan hiasan saja. rumah deh, iya. Hiasan rumah kali ya. Kalau nikah satunya 7 juta gimana? Kalau satu Ini nggak 7 juta kali itu. ini berapa? Berapa? 500 kayaknya. Ya nggak mungkin. Itu 1,8. Oh, 1,8. Tapi memang harganya mahal, tapi umurnya panjang. Umurnya panjang. Oh, harganya mahal tapi umurnya Iya, betul. panjang. Kalau kayak gelas gitu aja berapa, Mbak? Gelasnya atau bunganya? Mbak? Bunganya. Saya harganya sebenarnya nggak hafal ya. Sorry. Harga sekitar segitulah ya. Sekitar segitu deh. Ini kok bisa warna-warni gini sih, Mbak? Iya, bagus banget. Diwarnain Itu memang. ya diwarnain. Fresh juga kan ada yang rainbow ya. Dia Oh, diwarnain ada teknik. Emang khususnya. tahannya berapa lama sih? Karena Anda bilang katanya umurnya panjang tuh berapa panjang? 2 tahun. Bisa 2 tahun paling tidak 2 atau tahun? lebih. Iya. Setelah 2 tahun apa yang terjadi? Layu. Warnanya pudar. Warna pudar. Mungkin Layu. berdebu ya. Tapi kalau layu sih nggak terlalu ya. Kalau Nggak maintenance-nya rontok. bagus, bagus ya. Iya, apalagi kalau di frame itu bisa sampai 10 tahun. Nah biasanya Dad, kalau misalnya sama Mbak ini mengurusnya itu lebih ke hand bouquet. Oh, hand bouquet. Jadi hand bouquetnya itu benar-benar ada yang bling bling, ada yang apa. Ini kayak gini ya, Ini ada ada Swarovski-nya ini ada ya. Swarovski-nya nih, bisa dilihat. Mahal, Om Deddy, mahal. Jatuh suruh ganti. Aduh, takut. Gue yang jantungnya Iya, pegang dulu, pegang ya kan. Balikinnya agak pelan-pelan tuh. Gitu, ada Swarovski-nya di dalam. Ini ditempel juga, Mbak, Nggak, orang nggak Swarovski. kelihatan harus ke Kemana sini. sih? Nah, gitu, miringin lagi. Nanti tumpah. Kagak. Wah. lagunya. Oh dia bener. Kalau gitu caranya. Jangan dibalikin. Itu nggak jatuh, itu nggak jatuh. Enggak, udah di Ya, begini. buat dari piring. Sulap loh. Ih, cantik Ini banget. sebenarnya buat di kamar mandi itu bagus banget. Tapi itu nggak ada wanginya ya? Bisa dipakai wangi ya. Iya, ada pewanginya khusus Preserve Flower. Mbak udah expert. Kan kalau bunga mawar ada wangi toilet aslinya, cantik Mbak. banget Hilang loh. jadinya ya kalau dibikin begini Waktu ya. diawetin hilang, tapi Buat ada pewanginya khusus untuk Preserve Flower.
khusus untuk bunga Iya, ini. iya. Buatnya aja deh, buatnya gimana sih Mbak? Proses buatnya Saya ada mau jualan. proses khusus, tapi rahasia. Cara buatnya rahasia. Nah, kalau enggak kamu mau ikutan. Nggak bilang mau jualan, Iya. jadi dikasih tahu. Nah, tapi maksudnya gini, kasarnya cara buatnya gimana gitu? Awalnya itu bunganya waktu pas mekar paling bagus, dia dipotong, lalu dicelupkan dengan cairan pengawet yang menyerap seluruh kadar airnya sampai kadar airnya berkurang, jadi dia awet. Lalu dibeli pewarna. Pewarnanya itu sesuai dengan warna awalnya. Warna awalnya merah, kasih pewarna merah lagi. Oke, berarti warna pun bisa dimainkan ya? Iya, bisa. Di sini warna bisa dimainkan. Ini Wow, jadi oke. Jangan dibalsam tapi ya, Mbak. Jangan dibasem. Jangan, kan awet. Hati aja bisa dimainkan. Iya, tapi lucu loh, bisa diginiin nggak jatuh ya dia ya. Tuh, nggak jatuh. Kebalik lagi nanti Kagak, punya kagak, tadi dia orang. udah bilang kok itu nggak Oke. jatuh. Iya benar. Dan ini kenapa harus bunga impor? karena cairan untuk pengawetnya masih belum ada yang jual di sini, jadi masih impor. Kalau cairannya itu ada di sini, kita bisa buat lokal. Bunganya kenapa impor? Karena memang yang mahal atau yang impor itu bagus hasilnya. Tapi nggak mesti bunga mawar kan, Mbak? Bisa bunga lain, Bisa, semua tulip bunga gitu bisa. misalnya. Semua bunga bisa. Bisa ya? Oh Bisa iya? diawetkan, iya. Bunga Kalau- bangkai, Mbak. Itu kan bunga. Salah lagi ya. Di pelotak. Jadi ini memang banyak pernikahan yang hand bouquet dengan ini. Iya, karena dia sifatnya ringan. Sifatnya Buat Iya, dilempar, ringan. dipegang gitu. ringan. Kau pakai ini aja nanti nikahan lempar. Sama ininya nih, sama Iya. kacanya. Bantu gitu ke belakang gimana. Sama bisa diorder kira-kira ya sebulan sebelum pernikahan, jadi nggak harus hari H-nya. Kalau press harus hari H-nya. Berarti buatnya lama ini. Iya ya. Kalau awal-awal buat lama, tapi kalau udah terbiasa mudah. Oke, jadi kalau untuk orang mau beli siap tapi atau orang order dulu. Kalau emangnya ordernya khusus harus dibuat dulu, Oke. nggak bisa dadakan. Artis karena- banyak yang beli, pejabat? Oh dia nih. Salah satunya aku suka beli juga. Karena memang bagus banget, Dad. Apalagi kalau di rumah gitu. Iya, nih Cantik di deh. toilet tuh kan. Di toilet, di meja makan. Maksudnya dekor acara misalnya nikahan di rumah gitu biar bunganya Masa nggak- nikahan di Gila mahal toilet? banget sih kalau dekor. Sebenarnya kalau di gedung kan Nggak cuma Gimana? untuk pernikahan kalau aku bilang. Apalagi nih sebentar lagi kita mau menyambut Idul Fitri. Iya. Kayaknya pas banget ya. Bagus gitu untuk di meja makan. Ada bunga seperti ini gitu. Terus ada di satu sudut tertentu gitu. Tadi bisa Keren bertahan banget. berapa? 2 tahun? Setahun? Berapa? Iya, bisa sampai 2 tahun. 1 harus sampai 2 tahun. dibersih-bersihin nggak, Mbak? Maksudnya kalau bunga Kalau yang mati kan berdebu, iya dilap aja dibersihkan. gitu. Kalau berdebu dibersihkan, Bersihinnya tapi gimana? Bu pakai kuas aja. Pakai kuas aja. Saya mau Pakai beli ah. kuas aja. Tapi dia nggak sekotor artificial ya. Dia lebih mudah dibersihkan daripada artificial. Saya mau beli ah. Artificial agak Terus nempel. udah gitu? Mancing. Serius? Nih Buat cewek mancing juga. Bisa sih? Tapi kamu bawain ke rumah saya nanti ya. Lah, jadinya ke rumah Bapak juga dong, bukan ke saya. Biar kamu ke rumah saya. Iya. Udah break sana. Ya, daripada saya digombalin terus, jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi tetap di Hitam Putih. Karena saya mau nanya tapi lagi buka gitu jadi saya tunggu dulu. Ini bunga yang stem rose per tangkai ini sudah ada tangkainya sama daunnya, semuanya asli. Warnanya cantik. biru. Wow, cantik. Katakan dengan bunga. Katakan dengan bunga. Bunga bang. Wow. Satu tangkai. Keren. Sudah, ya satu tangkai daunnya asli. Daunnya tangkainya asli. Tangkainya asli juga. Semuanya asli. Wow. Ini kalau begini harganya? Harganya ada bervariasi ya. Kalau yang stem rose itu mulai dari
250 sampai 750. Sampai 750. Ya, satu tangkai. Satu tangkai. Iya. Wow. Wow. Tapi umurnya panjang. Umurnya panjang. Iya. Warnanya macam-macam ya? Nggak layu. Buat aku lagi. Iya. Macam-macam. Ada dari tadi ngasih aku bunga, Cantik banget. ya. Pelangi. Itu bisa taruh di vas. Cantik. Keren. Bagus banget. Ntar bayarin. Thank you. Yang Enggak buat kamu. kita suruh bayar. Ya nggak apa-apa. Oh, teh, nih apa? Enggak. Kita mau tanya juga nih, karena ini kan memang hari ini ada pernikahan putra dari Jokowi sebenarnya. Menurut Anda bertiga, kalau Anda bisa memberikan komen lah, gitu, bagaimana pernikahan? Siapa Teteh dulu lah. Oh, dari aku dulu. Aku lihat sih dari pagi ya, tadi acaranya dari kemarin bahkan setiap acaranya kalau menurut aku memang tradisional banget, terus unik gitu ya, karena ada beberapa memang yang unik gitu. Yang senangnya juga berbagi juga dengan sekitar gitu, karena ada beberapa dari restoran-restoran yang memang sudah diblok. Aku kebayang banget karena dari keamanannya sendiri tuh pasti ada ring 1, ring 2, ring 3 itu sampai beribu-ribu pasti ada kebayang gitu. Itu aja sih, tradisional, unik, dan sesuatu yang lain daripada yang lain juga gitu. Kalau Iya, maksudnya benar juga yang unik karena tadi ada beca-becaan yang nganterin, yang gitu-gitu, dan mungkin kesederhanaannya itu yang memang jiwanya Pak Jokowi dan keluarganya, yang mereka terbiasa seperti itu. Jadi di dalam acara pesta juga mereka nggak mau terlalu menunjukkan yang terlalu luar biasa gitu. Sederhana tapi yang penting Berkesan. Ya. Menurut saya kesannya pernikahannya itu sederhana dan unik. sederhana dan unik, oke. Jadi semuanya menganggap bahwa pernikahannya adalah sederhana, tapi unik. Tapi Mengandung makna. mengandung. Sila. Ngomong apa sih kamu? Ya, Bermakna. Iya. Kalau menurut kamu? Kalau menurut saya, aku belum nonton. Ya udah, oke, baik. Terima kasih, tapi selamat ya, intinya mah kita memberikan mengucapkan selamat, mudah-mudahan sekali untuk selamanya. Amin. Oke, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Bicara tentang pernikahan. Jadi kalau Anda membuat buku atau membaca buku novel atau menonton film ya, itu film yang baik atau novel yang baik itu apapun itu ceritanya, mau cerita horor, mau cerita action, mau cerita apa, tapi harus ada romansnya. Dan romans itu yang biasanya membuat akar dari cerita lain-lainnya. Pasti ada romansnya. Karena kalau tidak ada romance dalam sebuah buku atau dalam sebuah film, the movie or the book will not be complete. Because remember one thing, there is no good story without romance. Dari Kobusian Nita Gina, inilah Hitam Putih.